Selamat datang di Jus Media. Hai guys, kali ini Jus Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis kimia materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal kimia materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Selamat menonton. Oke baik, kemarin kita sudah bahas mengenai kelarutan dan hasil kelarutan, yaitu hubungan antara S dan KSP. Ya, masih ada dua pokok bahasan yang penting dalam materi kelarutan dan hasil kali. Di sini masih ada materi mengenai kelarutan dalam ion senama dan memprediksi pengendapan. Ya, jadi yang pertama saya bahas mengenai kelarutan dalam ion senama. Oke, dari namanya sayangku, kelarutan berarti S yang kita hitung dalam ion senama. Senama itu sama namanya. Jadi ionnya itu sama. Ya, misal nih. Kemarin kita sudah bahas hubungan antara kelarutan dan KSP. Misal di soal. Nah, jika diketahui kelarutan jika diketahui bukan kelarutannya, nilai KSP kan hasil kali kelarutannya ya, KSP AgCl itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Itu nilai KSP-nya. Berapakah kelarutan AgCl dalam yang pertama dalam air, yang kedua dalam larutan HCl 0,01 molar. Oke, ini soalnya nih, langsung soal. Oke ya. Sekarang yang pertama ditanyakan kelarutan dalam air. Yang diketahui KSP. Minggu kemarin kita sudah belajar hubungan antara kelarutan dan KSP. Yang minggu kemarin kita pelajari itu adalah kelarutan dalam air. Ya. Jadi kalau kita mau jawab, yang pertama, untuk mengetahui kelarutan dalam air, cukup menggunakan hubungan S dan KSP yang dipelajari minggu lalu ya. Masih ingat caranya minggu lalu? Kalau ada senyawanya AgCl, maka ionkan dulu AgCl terion mengalami keseimbangan ya, membentuk Ag plus Cl minus. Nah, ditanyakan kan kelarutan. Misalkan saja kelarutannya AgCl sebesar S. Berarti Ag plus sebesar S, Cl minus juga sebesar S. Alasannya karena koefisiennya sama. Kalau begitu, kita bisa cari rumus KSP. AgCl adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya Ag plus dan Cl minus dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, pangkat 1 ya. Nah, KSP-nya ada, KSP-nya sebesar 1 kali 10 minus 10. Ag plusnya kelarutannya S, Cl minusnya kelarutannya S. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S pangkat 2. Berarti kelarutan AgCl dalam air sebesar akar 1 kali 10 minus 10, yaitu nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Itu kalau ditanyakan kelarutan dalam air. Jadi kita cukup gunakan rumus kelarutan yang biasa kita gunakannya, yang minggu lalu kita pelajari. Nah, beda halnya kalau ditanyakan kelarutan dalam HCl. Coba perhatikan ya. Ini penting nih. Nanti kita perbanyak latihan soal. Karena sebenarnya materi KSP itu mudah. Cuma harus banyak latihan.
karena soal itu bisa dikembangkan. Oke, simpan dulu, amankan dulu itu. Oke, sekarang bagaimana kalau yang kedua nih? Kelarutannya, kelarutan AgCl dalam HCl 0,01 M. Oke. Nah, sekarang di dalam AgCl dan HCl ini terdapat ion senama, yaitu Cl minus. Senama, sama. Maka coba kita ionkan ya. Nah, kalau di dalam HCl ini terion membentuk H plus Cl minus. Nah, di sini HCl-nya 0,01 M. Kita tuliskan HCl-nya 0,01 M. Kalau begitu, karena koefisiennya sama, berarti konsentrasi H plus-nya juga 0,01 M, konsentrasi Cl-nya juga 0,01 M. Oke? Nah, sekarang kita ke AgCl. AgCl tadi, kalau dia terion membentuk Ag plus Cl minus. Nah, kalau rumus umumnya di sini kelarutannya S, Ag plus juga S, Cl minus juga S, ya. Rumus KSP-nya sudah kita tuliskan. KSP AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minus. Bedanya apa sayangku? Bedanya Cl minus di dalam AgCl itu digantikan oleh Cl minus dari HCl. Kenapa? Ketika kita mau larutkan AgCl-nya di dalam larutan itu sudah ada Cl minus. Berarti ini Cl minusnya menggantikan nilai S dari Cl minus dalam AgCl. Jadi angkanya ini bisa langsung kamu ganti. KSP-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 10. Konsentrasi Ag plusnya ini kan tidak ada di dalam HCl. Berarti Ag plusnya itu kita ambil sebesar S dari AgCl-nya sendiri. Sedangkan Cl minusnya itu tergantikan oleh Cl minus dari HCl sebesar 0,01. Ya. Jadi kita bisa hitung nilai S-nya itu sama dengan 1 kali 10 minus 10 dibagi 1 kali 10 minus 2. Berarti kelarutan AgCl dalam HCl 0,01 sebesar 1 kali 10 minus 8 mol per liter. Coba kamu bandingkan sekarang. Ya. Tadi AgCl dalam air itu kelarutannya 1 kali 10 min 5 mol per liter. Ya. Nah, sedangkan AgCl dalam HCl 0,01 M itu kelarutannya sama dengan 1 kali 10 min 8 mol per liter. Jadi kesimpulannya apa? Ini tidak ada senamanya. Ini ada senamanya. Jadi kalau ada kelarutan dalam ion senama, ini lebih kecil. Ya. Kesimpulannya, kelarutan senyawa dalam ion senama akan lebih kecil. Ya, itu kenapa kalau kamu ambil di sini air. Ini isinya air ya. Nah, kamu tambahkan 1 sendok gula. Nah, kondisi yang kedua, di sini kamu ambil air gula. Kamu mau larutkan lagi 1 sendok gula. Yakin dan percaya, yang di dalam air saja itu gulanya lebih mudah larut dibanding yang sudah ada gulanya. Ya, jadi kelarutan gula dalam air lebih besar daripada kelarutan gula dalam air gula. Oke? Paham sampai di sini, Jessica? Oh, banyak nih. Kira saya dari mau muncul, guys. Ya.
Banyak minta wana ya. Berjumpa-jumpa Ria. Andi Ananda, siapa ini tanda titik-titik nih? Andi Ananda, Haifa, Jessica. Tadi ini kalian masuknya mulai di pembahasan mana sayang? Itu yang pertama ya. Jadi yang baru gabung, yang kita bahas dari tadi itu kelarutan dalam ion senama ya. Ini yang pertama tadi. Nah, ini langsung saya kasih pembuktian dalam bentuk hitungannya. Kelarutan dalam ion senama. Senama artinya sama namanya. Jadi misal, diketahui nilai KSP-nya AgCl 1 kali 10 pangkat minus 10. Berapakah kelarutan AgCl dalam air dan dalam larutan HCl 0,01 M ya. Coba, ini langsung saya jawab ya. Yang pertama, kelarutan dalam air. Untuk mengetahui kelarutan dalam air, cukup menggunakan hubungan S dan KSP yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ya, cari kelarutan ionnya masing-masing. AgCl diionkan Ag plus tambah Cl minus. KSP AgCl adalah konsentrasi ionnya, dipangkatkan koefisiennya masing-masing 1. Karena Ag plus dalam air itu kan H plus OH minus, tidak ada yang sama. Jadi Ag plusnya tetap S, Cl minusnya tetap S. Jadi nilai 1 kali 10 min 2 sama 1 kali 10 min 10 sama dengan S pangkat 2. Jadi kelarutannya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Ini kelarutan dalam air. Ya, karena tidak ada ion yang sama. Nah, bagaimana kalau dia kelarutan AgCl dalam HCl 0,1 M? Dalam AgCl dan HCl ini terdapat ion yang sama. Buktinya, coba kamu ionkan. HCl terion jadinya H plus Cl minus. AgCl terion menjadi Ag plus Cl minus. Jadi ion yang sama ini Cl minus. Ya. Dalam HCl 0,01 M itu terdapat Cl minus jumlah yang sama. Kenapa? Kan koefisiennya sama kalau kita ionkan. Jadi kalau HCl-nya 0,01 M, Cl minusnya juga 0,01 M. Kalau AgCl terion kayak gini, seperti yang tadi. Nah, yang berbeda pada rumus KSP-nya. Rumus KSP-nya kan Ag plus Cl minus. Ag plusnya kita ambil dari AgCl karena dia tidak ada dalam HCl. Tapi Cl minusnya, Cl minus yang ada dalam AgCl itu digantikan oleh Cl minus yang ada dalam HCl. Kenapa begitu? Karena AgCl-nya kita melarutkan dalam larutan yang sudah ada Cl minusnya. Jadi Cl minusnya ini diganti 0,01 ya. Jadi hasilnya 1 kali 10 min 10 dibagi 1 kali 10 min 2, hasilnya 1 kali 10 min 8. Nah, kita bandingkan sekarang. Ternyata AgCl di dalam air itu kelarutannya 1 kali 10 min 5. Sedangkan AgCl di dalam HCl 0,01 M kelarutannya 1 kali 10 min 8. Jadi kelarutan dalam air itu lebih besar dibandingkan kelarutan dalam HCl. Ya, kesimpulannya ini, kelarutan senyawa dalam ion senama akan lebih kecil. Nah, contohnya kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari ambil air saja, ambil 2 wadah. Yang satunya kalian isikan dengan air, kalian isikan dengan air gula. Volumenya sama. Kalian masukkan masing-masing gula 1 sendok dengan jumlah yang sama. Kemudian kalian aduk, yakin dan percaya yang mudah larut adalah dalam larutan air saja. Kenapa? Karena kalau sudah dalam air gula, ini sudah ada gulanya, menyebabkan gula yang melarut itu semakin susah. Ya, jadi kelarutan gula dalam air lebih besar daripada kelarutan gula dalam air gula. Oke? Itu yang pertama. Nah, saya bilang cuma 2 yang saya bahas hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kali ya. Sebelum kalian naik ke kelas 3, adekku jangan terlena karena kalian belajar dari rumah. Karena ketika kalian nanti naik kelas 3 itu tidak ada pengulangan materi kelas 2. Kalian langsung menghadapi UN, katanya tidak ada UN ya sudah, ujian masuk kampus tetap harus dihadapi ya. Jadi tetap semangat adekku. Nah, ini 4 orang yang join ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah memprediksi endapan. Cuma 2 aja yang saya bahas. Saya pakai halaman 3. Tandaku tadi yang gini ya. Memprediksi terjadinya
terjadinya endapan. Nah, adekku, misal ya, kalau kalian pernah kerja di lab, kalau kalian ambil tabung reaksi, ya, di sini kalian ambil sini NaOH 0,1 M. Ini adalah HCl 0,1 M. Kalau kalian campurkan, ini akan membentuk larutan NaCl 0,1 0,05 M ya. Tapi masalahnya ini masih berbentuk larutan ya. Tapi kalau misalnya kalian ambil kasus yang kedua ya, kalian ambil AgNO3 0,1 M, kalian tambahkan dengan jumlahnya sama dengan yang di atas ya, tambahkan dengan HCl 0,1 M. Ini kalau kalian campur, ini akan terbentuk larutan. Sini AgCl tambah AgCl ditambah HNO3 ya. Ini ditambah H2O. Ini adekku, ini akan terbentuk endapan. Ya, di sini akan terbentuk endapan AgCl berwarna putih ya. Nah, berwarna putih. Nah, pertanyaannya muncul begini. Kenapa kalau NaOH ditambah HCl membentuk NaCl itu terbentuk larutan, wujudnya larutan, sedangkan kalau AgNO3 konsentrasi yang sama dicampur dengan HCl terbentuk endapan? Jawabannya sebenarnya itu berhubungan dengan KSP ya. Nah, ada yang namanya KSP yang dihitung dan ada yang namanya KSP standar ya. Jadi jika nilai perbandingan KSP itu yang standar ya, dan QSP itu yang dihitung ya. Kan tadi ada rumusnya toh, memenuhi. Nah, ada kriterianya ya. Kalau KSP-nya lebih kecil dibanding QSP, maka berarti QSP-nya lebih besar ya, maka akan terbentuk endapan atau dia akan mengendap. Kalau KSP-nya itu nilainya sama dengan QSP, ini namanya larutannya jenuh. Jenuh artinya dia sudah mau mengendap tapi belum mengendap. Ya, sama halnya orang ya, jenuh jenuh itu dia pada kondisi stagnan, enggak melakukan apa-apa. Oke. Kriteria yang terakhir, jika KSP-nya lebih besar dibandingkan QSP, maka dia masih dalam bentuk larutan. Larutan artinya belum mengendap. Larutan jenuh biasanya orang bilang itu tepat akan mengendap ya. Tepat akan mengendap. Ini masih akan, jadi belum mengendap, tapi mau sekali mengendap. Oke? Jadi kriteria memprediksi pengendapan itu ada 3. Oke, misal nih, kalau misalnya contoh yang tadi, kenapa konsentrasi yang sama NaCl tidak mengendap, sedangkan AgCl mengendap? Kalau kita hubungkan dengan nilai QSP, berarti NaCl itu dia masih larutan, berarti KSP-nya besar sekali. Sedangkan AgCl dia mengendap, berarti KSP-nya kecil. Ya, jadi NaCl
sulit mengendap karena nilai KSP-nya sangat besar jika dibandingkan dengan nilai KSP AGCL. Kalau KSP-nya kayak AGCL kecil, pasti mudah terbentuk endapan. Ya, mungkin lebih bagus kalau kita langsung latihan soal, karena ini yang kita bahas hari ini ya, kelarutan dalam ion senama. Coba soal nomor 11, pemanasan dulu deh. Kelarutan zat dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor, kecuali. Berarti apa saja yang bisa mempercepat kelarutan? Suhu. Apakah beda kelarutannya kalau kita pakai air dingin dan air panas? Apa jawabannya ini sayang? Saya tunggu ya jawabannya. Tunggu jawabannya Ananda, Haifa, Jessica, dan yang titik-titik ini saya tidak tahu siapa namanya. Ada yang dapat? Oke. Kelarutan zat dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam air, Ji. Suhu. Sama tidak kelarutannya yang air dingin dan air panas? Pasti beda. Yang panas lebih mudah larut. Jawabannya Jessica C. Makasih Jessica. Jawabannya dalam air dingin dan air panas pasti beda kelarutannya. Air panas lebih tinggi kelarutannya. Berarti dia mau yang kecuali ya. Berarti bukan C ya. Di suhu itu mempengaruhi. Pengadukan. Beda tidak kelarutannya yang diaduk dengan tidak? Pasti beda. Yang diaduk pasti mudah larut. Itu nih kalau orang bikin kopi, aduk cepat supaya gampang larut. Tekanan. Bentar. Struktur molekul pasti mempengaruhi. Ya. Katalis. Katalis itu kemarin kita sudah bahas yang mempercepat reaksi. Sekarang kelarutan. Apakah pelarutan adalah contoh reaksi? Iya, berarti jawabannya adalah yang C. Tekanan bisa saja mempengaruhi kalau dalam senyawa itu yang bereaksi itu wujudnya gas. Tapi kan di sini kelarutan dalam air, umumnya yang larut dalam air itu yang wujudnya padat ya. Ini mempengaruhi hanya untuk yang berwujud gas. Tetapi di soal ini kan kalau kelarutan umumnya yang dilarutkan itu dalam bentuk padatan. Berwujud padatan. Oke. Next, nomor 12. Kelarutan garam PbCl2 yang terkecil terdapat dalam apa? Coba sekarang dikerja nomor 12. Coba lihat kelarutan garam PbCl2. Ini ada Cl. Ini Cl semua nih. Ya. Berarti coba kita buat format umumnya. Kelarutan dia mau. Berarti PbCl2 kalau kita ionkan D, ini akan menghasilkan Pb2+ ditambah 2Cl-. Kalau di sini kelarutannya S, di sini S, di sini 2S. Betul tidak? Nah, masalahnya 2S ini akan digantikan masing-masing Cl minusnya dari HCl. Ini Cl minusnya 0,1. Ini juga 0,1 ya. Kalau ini
Di sini kan Cl2 deh, CaCl2. Berarti kalau terion ini Cl minusnya dikali 2. Jadi 0,2. Kalau ini Cl minusnya juga dikali 2. Ya. Kalau ini Cl minusnya dikali 3. Kenapa? Coba. AlCl3 kalau terion kan hasilnya Al3 plus ditambah 3Cl minus. Kalau AlCl3-nya 0,1 berarti Cl minusnya 3 kali 0,1. Ya. Nah, coba. Kan ditanyakan kelarutannya. Berarti rumus KSP PbCl2 itu sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 konsentrasi Cl minus pangkat 2. Ya, berarti kalau di sini KSP, di sini S, di sini Cl minusnya kita ganti angkanya. Ya. Nah, Cl minus pangkat 2. Kalau kita mau S, berarti S sama dengan KSP dibagi konsentrasi Cl minus pangkat 2. Nah, dia mau kelarutannya terkecil. Nah, kalau ditanyakan terbesar atau terkecil, berarti variabel yang konstan kan ini dicoret, ya. Ternyata yang membedakan antara opsi A sampai opsi E itu adalah Cl minusnya. Kalau dia mau kelarutannya kecil, maka nilai konsentrasi Cl minusnya harus besar karena ini berbanding terbalik. Jadi yang mana yang paling besar? Jawabannya yang error. Ya. Paham ya, Ki? Itulah tadi pembahasan dari praktis kimia materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih.